Jadi kalau kita berbicara soal gaji 8 juta, kita perlu mengetahui juga skill apa yang ditolak. Apa pendapat Anda tentang gaji 8 juta untuk fresh graduate? Hari ini saya lagi baca-baca berita dan ada berita yang cukup menarik. Ada seorang karyawan baru melamar di sebuah perusahaan, lalu kemudian menolak dan bahkan mengupload Instastory bahwa mentang-mentang fresh graduate masa dikasih gaji 8 juta. Padahal kita kan lulusan Universitas Indonesia. Lalu kemudian berita ini menjadi sangat viral sampai banyak teman-teman dari Universitas Indonesia, bahkan Dian Sastro memberikan respons tentang postingan ini. Nah, saya ingin memberikan sedikit pandangan tentang reaksi dan juga tentang postingan ini. Yang pertama adalah, apakah salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa karena saya lulusan UI, maka saya nggak layak digaji 8 juta. Harusnya digaji berapa? Nah, pertanyaannya adalah, ini yang tidak tahu nih. Ini yang kita nggak tahu. Apakah ditolak karena ketinggian gajinya atau karena kemurahan? Jangan-jangan karena kemurahan. Tapi saya asumsikan adalah karena kemurahan. Ya, saya asumsi nggak mungkin lah. Wah, Pak, gaji ketinggian saya nggak mau. Saya mau mendingan gaji yang lebih rendah, kan nggak mungkin. Pasti dengan asumsi terlalu murah. Kenapa kok saya dihargai rendah? Dan dianggap 8 juta adalah angka yang rendah. Oke, kita akan bahas dari 4 aspek penting. Nomor 1, dari aspek skill. Yang kedua, dari aspek attitude. Yang ketiga, dari aspek company. Dan dari aspek karyawan. Oke, kita akan start dari aspek skill. Saya mau tanya, berapa banyak mahasiswa atau berapa banyak university di Indonesia yang memiliki proses ajar mengajar yang aplikatif di industri? Nah, berapa banyak gitu ya? Kalau menurut saya yang aplikatif di industri itu tidak banyak. Even dokter pun harus magang. Ya, dokter pun harus magang. Untuk apa? Building skill. Kalau misalnya Anda adalah akuntan, ya, seorang akuntan lulus kerja ingin disamakan dengan level senior staff, boleh nggak? Boleh. Tetapi ilmu atau skill itu sangat sempit. Di luar skill ada yang namanya environment dan change. Environment dan change tidak diajarkan di sekolah. Karena belum tentu apa yang diajarkan hari ini bisa dipakai untuk menghadapi perubahan saat keluar. Ada satu research yang menunjukkan bahwa pelajaran hari ini 4 tahun kemudian sudah tidak relevan. Jadi pertanyaannya adalah, pada saat kita lulus kuliah, apakah mata pelajaran tersebut atau ilmu tersebut masih relevan di dunia pekerjaan? Oke? Jadi dari sisi skill, kita perlu mengetahui seberapa banyak universitas yang ibarat katanya tuh siap pakai. Di marketing siap pakai, di administrasi siap pakai, di bidang mungkin operation siap pakai. Oke? Berapa banyak yang benar-benar 100% siap pakai. Artinya begitu datang, di training sedikit langsung jalan. Nah, kalau ternyata skillnya ini adalah skill yang low value skill, atau kita sebutnya low skill. Low skill itu artinya anak tidak harus kuliah, tetap bisa menjalankan ya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, pekerjaan yang sifatnya tidak perlu berpikir, pekerjaan yang sifatnya langsung pada mengikuti prosedur. Ini semua adalah kita sebutnya low skill. Low skill artinya bukan sesuatu yang harus mengambil keputusan yang tinggi, berkomunikasi dengan orang, harus memutuskan dan harus membaca situasi, harus bernegosiasi, harus berdiplomasi. Ini bukan seperti itu, maka value-nya rendah.
Jadi kalau kita berbicara soal gaji 8 juta, kita perlu mengetahui juga skill apa yang ditolak atau jabatan apa yang ditolak, posisi apa yang ditolak. Oke. Nah, sekarang kita bergeser dari skill ke attitude. Perusahaan yang bagus hire attitude, bukan hire skill. So, jadi kalau misalnya kita merekrut karyawan, kita tidak melihat seberapa cerdas orang tersebut. Kalau saya merekrut, Anda boleh pilih ya. Ada orang yang pinter tapi perilakunya buruk, oke? Ada orang yang baik, attitude-nya bagus, mau belajar, senang berkembang, orangnya open mind, tetapi belum punya skill. Anda harus pilih yang mana? Kita pasti akan memilih karyawan yang bisa dipekerjakan long term. Jadi pada saat kita menemukan karyawan yang attitude-nya negatif, biasanya meskipun pinter, kita akan skip. Saya pass. Oke? Nah, yang ketiga sekarang dari sisi karyawannya. Karyawan masuk kerja harus memiliki yang disebut motivasi. Ya. Ada orang yang motivasinya cari uang. Kenapa cari uang? Karena susah hidupnya. Karena cari makan aja susah, utangannya banyak. Jadi dia punya motivasi cari uang, ada. Nah, ada orang yang motivasinya adalah ingin berkarir. Berarti meskipun gajinya kecil, dia akan bertahan dan belajar. Nah, ada karyawan-karyawan yang motivasinya adalah membangun network. Membangun network di mana dia ingin kenal sama owner, ingin kenal sama supplier, ingin kenal sama market, ingin kenal sama customer, ingin kenal dengan tim. Ada orang-orang yang memiliki motivasi kerja seperti itu. Nah, apa motivasi kerja Anda yang akan membuat Anda kaya raya? Kalau Anda motivasinya uang, suatu saat gini, ini skill Anda, uang Anda di sini, oke? Kalau skillnya nggak tumbuh, uangnya tidak akan bertumbuh. Oke, katakan skill Anda di sini, uang Anda sama. Jadi Anda dibayar satu level, tidak ada gap. Skill Anda 100, duitnya 100. Pertanyaannya, saat Anda tidak puas dalam bekerja, Anda pasti akan mencari yang lebih tinggi, betul ya? Lalu kemudian Anda keluar, Anda resign, Anda dapat pengalaman dari sebuah perusahaan, lalu Anda mengatakan, saya minta gaji 2 kali lipat. Tapi skill Anda belum bertambah, skillnya masih di sini. Tidak akan lama company akan tahu bahwa skill Anda sebetulnya abal-abal. Ngakunya layak digaji 20 juta, tapi sebetulnya skill Anda hanya layak digaji 8 juta. Sebaliknya dengan orang yang tadi bicara soal saya layak nggak dapat 8 juta, saya nggak layak kayak dapat 8 juta, harusnya saya dapat 20 juta, 30 juta, 40 juta, bahkan 100 juta mungkin. Oke? Padahal saya fresh graduate. Pertanyaannya, skillnya ada di sini dengan gaji di sini, atau jangan-jangan setelah dipekerjakan skillnya di sini, gajinya udah terlanjur tinggi. Oke, dan company akan sangat-sangat berhati-hati dengan yang namanya fixed salary. Kenapa? Dunia hari ini penuh perubahan, dan perubahannya dramatis. Dramatis itu artinya apa? Banyak company yang dulunya heboh, sekarang let's say omsetnya tinggal 30%. Omsetnya tinggal 20%. Ya, hilang 80%. Terus mau memperkerjakan karyawan dengan gaji yang tinggi, sudah pasti mereka akan menghindar. Yang terakhir adalah dari sisi company. Perusahaan membutuhkan karyawan dengan attitude yang baik, bisa bertahan lama, dan mau bertumbuh, mau berkembang bersama perusahaan. So, pertanyaannya adalah, apa pendapat Anda tentang gaji 8 juta untuk fresh graduate? Apakah tidak layak? Apakah layak? Kalau layak, kenapa? Kalau tidak layak, kenapa? Menurut saya, kalau memang benar ini adalah sebuah statement dari orang yang beneran lulusan UI, pertanyaannya adalah, apakah di UI diajarkan untuk mengeluarkan statement seperti itu? That's the point. Ya, kalau bukan orang UI, ya sebaiknya minta maaf.
kepada teman-teman dari Universitas Indonesia. Karena saya kenal banyak orang lulusan UI dan orangnya bagus-bagus. Tidak ada yang istilahnya mengeluarkan statement-statement yang kurang pas. So, saya senang banget bisa sharing. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.